Halo Sobat Inspirasi News, bertemu lagi dengan Inspirasi News yang terus mengabarkan fakta viral seputar dunia olahraga, dunia politik, tokoh olahraga dan tokoh politik tanah air dan juga mancanegara yang terus memang ada beritanya, dan kita ambil pelajaran dari berita-berita yang mereka buat, dan dengan berita itu mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini soal Cina yang setelah dihantam oleh para pemain Indonesia dengan cara yang mengejutkan karena mereka adalah juara bertahan Thomas Cup, namun kini dominasinya digusur oleh Indonesia, dijegal di final. Padahal Indonesia bukan unggulan, sementara Cina merupakan unggulan pertama dalam piala itu. Maklum karena Cina selama ini memang tidak terkalahkan. Setelah merebut trofi Piala Sudirman, Cina sebenarnya ingin juga merebut trofi Piala Thomas. Namun siapa sangka ambisi Cina itu dijegal oleh Indonesia dengan skor telak sekali 3-0. Nah, nampaknya Cina belum mau menerima kekalahan ini. Mereka pun ngeles dan tidak mau mengakui kedikdayaan Indonesia. Hal ini terjadi saat Fajar dan Rian mengalahkan ganda putra Cina. Maklum memang Fajar dan Rian bukan unggulan pertama Indonesia, tapi mereka mampu mempecundangi Cina. Nah, bagaimanakah beritanya? Bagaimana ego pemain Cina ini bisa diluluhkan oleh para pemain Indonesia? Yuk simak kupas tipis-tipis fakta Bang Pin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ego pemain Cina sepertinya belum selesai. Sebelumnya, Shi Yuqi yang menyerah atas pemain nomor 1 dunia, Kento Momota, saat berhadapan di babak semifinal, ia tidak mau mengakui kekalahan atas lawannya. Bahkan di game kedua yang hanya menyisakan 1 poin saja, Shi Yuqi tidak mau melanjutkan pertandingan dengan alasan cedera. Dia berdalih cedera yang dialaminya saat melawan Kento Momota adalah cedera lama yang kambuh. Namun usai bertanding, ia mampu melayani wartawan melakukan wawancara. Yang lebih mengherankan, dalam wawancara itu, Shi Yuqi tidak mau mengakui kekalahannya atas Kento. Parahnya lagi, ia mundur saat poin jauh tertinggal, yakni 5-20 pada game kedua. Pada game pertama ia susah payah melawan Kento dan berakhir dengan skor 22-20. Tindakan yang tidak sportif. Sampai-sampai netizen melakukan protes habis-habisan atas perlakuan pebulu tangkis sektor tunggal muda Cina tersebut. Kini hal itu terulang. Ganda putranya membuat pengakuan yang hampir sama dengan rekan senegaranya itu, He Jinting dan Zhou Haodong. Ganda putra Cina ini memang dihajar oleh pasangan ganda Indonesia, yakni Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto 2 set langsung dengan skor 12-21 dan 19-21, sehingga Indonesia unggul 2-0 atas Cina di babak final Thomas Cup 2020. Pada partai pertama, Ginting sukses mengalahkan wakil Cina lainnya, yaitu Lu Guangzhou, melalui rubber game dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Kembali kepada pasangan ganda Cina, ia mengungkapkan kekalahannya atas Fajri karena keduanya baru saja dipasangkan pada turnamen Thomas Cup 2020. Lawan kami adalah rekan lama, sedangkan kami baru dipasangkan di turnamen ini, ucap Zhou seperti dikutip Halayou pada Selasa 18 Oktober 2021 dari laman resmi Xinhua.net. Setelah itu Zhou berdalih baru dipasangkan dengan menelan kekalahan atas pasangan Indonesia peringkat 7 dunia, yakni Fajri. Ia secara sportif mengakui keunggulan Fajar dan Rian ketika berada di depan net. Kualitas Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto sangat bagus, baik dari sisi menyerang maupun dalam pertahanan. Mereka melakukan pekerjaan yang baik hari ini dalam bertahan, menyerang, dan semuanya, ujarnya.
Selanjutnya pada partai ketiga wakil Cina Li Shifeng tampak kelelahan. Wajahnya tampak pucat karena permainan Jonathan Christie yang apik dan selalu diajak berlari dan berjibaku mengejar shuttlecock yang diberikan pebulu tangkis nomor 7 dunia tersebut. Alhasil, Jojo menuntaskan perlawanan Li Shifeng melalui rubber game dengan skor 14-21, 21-18, dan 14-21. Partai ketiga ini adalah partai terakhir bagi kedua negara melanjutkan pertandingan ke babak selanjutnya karena 3-0 sudah cukup bagi Indonesia memboyong Piala Thomas Cup 2020 yang selama 19 tahun tidak pernah diraih negeri Garuda ini. Torehan Piala Thomas ini merupakan gelar yang ke-14 bagi Indonesia yang dibawa pulang ke tanah air sepanjang karirnya mengikuti ajang ini. Namun amat disayangkan pada euforia kemenangan Indonesia pada Thomas Cup 2020 ini harus dicederai dengan tidak berkibarnya bendera kebangsaan kebanggaan Indonesia merah putih yang secara terpaksa mengibarkan bendera berlogo PBSI menyusul sanksi WADA terhadap Indonesia karena kasus doping yang telah ditangani oleh Ladi dan Menpora. Nah, karena Cina hancur lebur di Piala Thomas 2020, maka Chen Long dan Lee Junhui dipanggil untuk Piala Thomas 2022.